Halo teman-teman, bersama saya Hendro Sinaga dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Pada video tutorial kali ini, saya akan memberikan satu pelajaran mengenai interpolation search atau pencarian interpolasi. Oke, kita langsung. Oke, interpolation search. Interpolation search adalah algoritma yang lebih efisien dari sequential search dan binary search. Mengapa disebut begitu? Sebab prinsip utama dalam pencarian interpolasi ini sama seperti binary search, yaitu data harus sudah terurut dengan benar. Oke, dibilang lebih efisien sebab teknik ini menemukan item dengan memperkirakan seberapa jauh kemungkinan item berada dari posisi saat itu dan pencarian berikutnya. Jadi untuk menentukan di mana letak posisi perbandingan, interpolation search menggunakan rumus pencarian yang lebih efisien dari binary search dan sequence search. Prinsip utamanya sama seperti binary search, yang seperti ini. Pencarian datanya harus sudah terurut terlebih dahulu, baik terurut naik maupun terurut menurun. Rumus yang digunakan untuk interpolation search adalah posisi, untuk ditentukan oleh posisi, di mana nanti data posisi dibandingkan dengan data yang dicari. Jika sama, maka program berarti. Oke, rumusnya untuk mencari posisinya ialah akhir kurang awal, di mana akhir ini merupakan posisi terakhir dari array. Misalnya arraynya ada 5 elemen, jadi akhir adalah n kurang 1, yaitu 4, dan awal pada posisi 0. Jadi akhir 0, akhir 4, dan awal 0. Oke, kunci cari ialah data yang akan dicari, dan ini data pada posisi awal, di mana awal sama dengan 0. Jadi data pada posisi 0 bagi data pada posisi akhir, di mana di sini data pada posisi akhir adalah n kurang 1, 4, data 4 kurang data awal. Setelah dilakukan proses perkalian akhir kurang awal dikali dengan kunci cari dibagi dengan ini, kemudian ditambah dengan awal, lalu dilanjutkan dengan proses. Jika kunci cari sama dengan data posisi, maka data ditemukan dan program selesai. Lainnya, jika data posisi lebih besar, maksudnya di sini jika data posisi lebih kecil dari kunci cari, maka awal sama dengan posisi tambah 1. Awal diubah menjadi posisi tambah 1. Misalnya jika di sini posisinya 3, jadi awal sama dengan 3 tambah 1, 4, dan nilai awal jadi 4. Lainnya, data posisi lebih besar dari kunci cari, maka data tidak ditemukan sebab data posisi sudah lebih besar dari kunci cari dan program akan berhenti. Oke, mari kita implementasikan dalam source program. Setelah kita membahas algoritma pemrograman mengenai interpolation search, sekarang kita masuk ke membuat kode programnya. Kita buat new project. Sekarang kita buat judulnya pencarian interpolasi. Oke, application settings,
empty project, finish. Ini kita akan mulai dasar bagaimana membuat program untuk mencari data dengan interpolation search. Add item C++ pencarian 1. Add. Oke. Kita akan mulai mengetik kode programnya. Include IOStream, include conio.h using namespace std integer main. Gets. Oke. Mengapa saya menggunakan header file conio.h milik base C? Sebab jika saya menggunakan seperti biasanya untuk menghentikan program agar program dapat terlihat sebentar hingga user memasukkan event keyboard lalu konsol menghilang, itu saya menggunakan sistem pause kemarin. Saya tidak menggunakan sistem pause sebab pada forum-forum bahasa pemrograman C++ situ dikatakan bahwa antivirus tidak suka dengan deklarasi penggunaan fungsi sistem dan bla 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 pause dan sistem pause. Oleh karena itu saya menggunakan gets untuk alternatifnya agar kita bisa melihat hasil program sebelum konsol langsung menghilang keluar. Oke, kita buat datanya. Kita akan buat data user data. Kita buat 5 sama dengan 2, 5, 8, 11 dan 16. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke. Sini kita buat integer. Cari data. Kemudian posisi awal, akhir, dan proses. Kita akan menghitung berapa banyak proses yang dilakukan untuk mencari data tersebut. Oke. Sini kita atur cout. Data yang dicari, yang ingin dicari sin cari data. Oke. Sekarang kita set awal sama dengan 0, akhir sama dengan n kurang 1, di mana n sebanyak 5 dan kurang 1 jadi 4. Oke, dan proses sama dengan 0. Oke. Oke. Satu lagi kita butuh bantuan tipe data bool ya. Bool berhenti sama dengan false. Dimana nanti fungsinya ini bool berhenti non false untuk menghentikan program jika data sudah sama dengan data yang dicari atau data tidak ditemukan setelah data pada posisi lebih besar dari data yang dicari. Oke, kita lanjut. Kita menggunakan perulangan dengan while. Kita menggunakan while sebab kita tidak tahu kapan program akan berhenti. Yang jelas program akan berhenti jika data sama, jika data pada posisi lebih besar dari data yang dicari. Oke, while
while berhenti tidak sama dengan true. Oke. Lalu kita akan buat proses plus. Kita akan menghitung prosesnya. Lalu posisi sama dengan, kita akan atur, tapi posisi cari data dikurang data awal 1. Dikali dengan akhir kurang awal. Lalu hitung dulu. Lalu dibagi dengan data akhir dikurang data awal, lalu tambah dengan awal. Oke. Proses perhitungan sudah kita buat. Awalnya 1, 2, 3, akhir tutup, buka tutup. Oke, sudah pas. Sekarang kita mulai proses perbandingan. If data posisi sama dengan cari data lakukan cout data cari data pada posisi cout proses yang proses pencarian sebanyak proses. Oke. Lalu agar program berhenti, kita buat berhenti sama dengan true. Oke. Else if data posisi lebih kecil dari cari data, lakukan awal sama dengan posisi tambah 1. Oke. Else mengapa saya tidak buat else if lagi? Karena di sini sudah ada 2 perbandingan, dimana perbandingan untuk bandingkan sama atau tidak sudah ada, membandingkan data lebih kecil sudah ada. Sekarang membandingkan data lebih besar. Tidak ada lagi pilihan selain sama dengan, lebih kecil, atau sama besar, lebih besar. Otomatis data yang akan dibandingkan pasti lebih besar. Jadi saya menggunakan else saja, tidak buat if, dan perbandingannya cout data cari data tidak ditemukan. Oke.
line berhenti sama dengan true. Jadi jika data posisi lebih besar dari dicari data, maka akan ditampilkan data tidak ditemukan dan proses berhenti. Oke, coba mari kita lihat apakah sudah benar. Kita akan compile. Semoga saja benar. Oke, build success. Kita akan start debug. Yes. 2, 5, 8, 11, 16. Oke, kita lihat 8. Data 8 pada posisi 2. 0, 1, 2. Oke, jelas pada 0, posisi 2 pada 0, 5 pada 1, dan 8 pada posisi 2. Program sudah benar. Proses pencarian sebanyak 2 kali. Oke, kita ulang. Kita akan mencari angka 16. Apakah program sudah benar? Data 16 pada posisi 4. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Benar. Proses pencarian sebanyak 1. Oke. Program sudah benar. Dan tutorial pada kali ini sampai di sini saja. Di lain kesempatan saya akan memberikan tutorial lagi pada topik yang berbeda. Salam saya Hendro Pramana Sinaga. Salam kode program cpp.blogspot.com. Horas.